Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifar Andriani dengan NIM 1231074 kelas 1C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai chapter 4 dari buku What is this thing called science dari Ive Chalmers. Judul pada chapter 4 ini adalah mendapatkan teori dari fakta induksi. Ciri khas dari pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan itu berasal dari fakta-fakta. Kita telah sampai pada tahap di mana kita telah memberikan beberapa perhatian rinci pada sifat fakta-fakta observasi dan eksperimental yang dapat dianggap sebagai dasar dari mana pengetahuan ilmiah dapat diperoleh. Meskipun kita telah melihat bahwa fakta-fakta tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai fakta yang bersifat observasional dan eksperimental secara langsung dan aman seperti yang biasa seharusnya, maka dapat diasumsikan bahwa fakta-fakta yang tepat dapat diperoleh dalam sains. Ilmu pengetahuan berasal dari fakta. Dapat kita artikan bahwa pengetahuan ilmiah dibangun terlebih dahulu dengan menetapkan fakta-fakta dan kemudian membangun teori yang sesuai dengan fakta tersebut. Kita masuk ke subchapter pertama, yaitu logika bayi. Logika ini berkaitan dengan deduksi pernyataan dari pernyataan-pernyataan lain yang diberikan. Logika pada ini merupakan suatu teknik atau metode yang diciptakan untuk meneliti ketepatan dalam penalaran akan berkaitan dengan berpikir, asas-asas, patokan-patokan, hukum-hukum. Logika akan membantu manusia dalam menempuh jalan yang paling efisien dan menjaga kemampuan yang salah dalam berpikir. Dengan kata lain, orang dapat berpikir secara benar. Masuk ke subchapter kedua, apa yang dimaksud dengan argumen induktif yang baik? Pengetahuan ilmiah ingin dipahami sebagai sesuatu yang diturunkan dari fakta-fakta. Menurunkan harus dipahami dalam pengertian induktif, bukan deduktif. Pernyataan ini adalah argumen karakteristik induktif yang baik karena tidak semua generalisasi dari fakta-fakta yang dapat diterima. Beberapa di dalamnya akan kita anggap terlalu terburu-buru atau berdasarkan bukti yang tidak mampu, yaitu mengutuk atribusi beberapa karakteristik ke seluruh kelompok etnis berdasarkan beberapa pertemuan yang tidak menyenangkan hanya dengan satu pasangan tetangga. Teks tersebut menjelaskan bahwa jika penafsiran subjektif atas fakta dapat diamati dalam kaitan-kaitannya dengan hukum, maka harus dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, pengamatan yang dapat digeneralisasikan. Yang kedua, pengamatan yang harus diterapkan pada berbagai kondisi. Yang ketiga, pengamatan yang tidak dapat diterapkan. Bertentangan dengan penafsiran subjektif, syarat pertama ini krusial karena menunjukkan bahwa semua fakta adalah benar jika diamati dalam berbagai kondisi. Syarat kedua lebih penting karena menyatakan bahwa jika semua fakta benar dalam segala kondisi, maka generalisasi hukum tidak dapat dicapai. Syarat ketiga lebih penting karena menunjukkan prinsip inferensi. Subchapter selanjutnya membahas masalah mengenai induktivisme. Induktivisme dapat didefinisikan baik sebagai proses maupun sebagai sebuah instrumen. Sebagai sebuah proses, induktivisme bisa bermakna 2 hal. Yang pertama, induktivisme merujuk pada proses berpikir dari sesuatu yang khusus menuju yang ke umum. Yang kedua, dalam konteks penelitian ilmiah, maka induktivisme adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan melalui aktivitas yang pasti kebenarannya, dibuktikan melalui uji material secara empiris, baik di laboratorium maupun di alam nyata. Proses ilmiah dalam penelitian induktif tidak berawal dari sebuah teori umum, melainkan dari data lapangan yang kemudian direfleksikan oleh peneliti menuju sebuah teori umum.
Induktivisme adalah suatu pendirian yang menyarankan bahwa pengetahuan harus diturunkan dari fakta-fakta yang dapat diamati melalui suatu inferensi induktif yang menggabungkan induktivisme dan generalisasi. Posisi ini sering dikritik karena tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan induksi. Sekian penjelasan hasil analisis mengenai chapter 4 dari buku Ives Chalmers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.